sebenarnya luwung itu sebenarnya kalian ada nih. Apa nih? Referensinya yang biasa kan sebenarnya. Apa referensinya? Sebenarnya semuanya kan sudah apa nih? Oh, ada tuh. Waduh, kerjaan di hidupnya waduh gitu. Sing ada. Seandainya pun aku berpikir bahwa itu sing ada, sebenarnya hal itu sudah ada. Betul di pikiran. Waduh tuh. Itu mungkin pun dengan sekian manusia banyak ya. Mungkin Morago tuh yo tuh yang tadi lakukan kegiatan cara rago ya. Pasti kan waduh ya. Tapi tidak sama lah, tapi pasti sudah ada yo ngai apa namanya cara negak kene bo pasti kan ada lebih pidan tuh contohnya bumi bola kalau bangunan misalnya lebih pidan waduh nak bisa ke rumah ya. Walaupun awalnya misalkan dari apa namanya dari kain dari kok kain apa bangsa dari daun bisa dari ranting ya. Dari ini sebenarnya kok ada tuh lipidan terus nak tuh pun awan cara nengai rumah gitu dan jadi kan cuman penerapan tambah kan ya. Soal penerapan tambahnya misalkan rumahnya kan rumahnya dari beton ya, material yang baru dengan tipe-tipe jenis yang baru gitu deh. Sih kalau memulai aja dulu awal aja dari rumah itu tidak ada ya. Pasti kan apa yang tidak ada artinya orang tuh sing adonen menemukan kan sing ado ya. Pasti kan sudah ada cuman dikombinasikan gitu dengan hal dengan modifikasi lah modifikasi cara gimana momen ini saya ada gitu cara ngai buku mau bidang pasti ada anak itu dan ngai kertas bidang gua ngai kertas jadi soalnya dia ada cara tardus iya kita masuk dulu dibuat hal yang baru dibuat fungsi dengan hal yang baru ya. Padahal kita tuh ada kertas tuh ada di bidang kancil tuh ada di bidang cuma dimodifikasi yo kecuali sih ada hal yang baru apa bener hal yang baru yang tidak ada semuanya pasti sudah ada yang tidak ada penemu udah dene gitu buat baru itu terus bom atom orang lah bom atom nih kayaknya itu asalnya yang ada gas nih ada gas jadi cara minyak lah minyak panas tabung nih misalnya tabung ada gas ada minyak panas tutup nih seketika jenah bisa gas kan panas tuh tabung tuh isi minyak mau keluar kan padat ya apa namanya membesar kenanya apa namanya reaksi kimia nih meledak kas berat tenor aku kan kuat masih sebenarnya asalnya cerok gitu loh tapi bahan inti itu sebenarnya ada terus misalkan minyak sudah ada gas sudah ada cara reaksi kimia sudah ada tapi kayak modifikasi kan modifikasi ini cara apa itu mungkin kreasi manusia untuk memiliki imajinasi nih gitu kan agak kayak gue dengan kertas nih udah kayak misalnya ngai bio dari kertas tidak mesti apakah bisa membunuh menggunakan untuk menoes atau membunuh sampai bisa kan padahal kertas bukan selalu dari besi atau dari material yang keras lainnya seperti dari batu coba kertas ini bisa soyong hal
artinya segala hal tuh bisa digunakan. Contoh kan saat ini kan bahwa ada Argentina itu ada cara penemuan dari air bertekanan tuh bisa memotong suatu benda. Bisa memotong suatu benda. Nah, sing cuman benda keras nih, lebih keras nih kita menghancurkan. Tapi ternyata inti dari ini paling simpel tuh, air bisa menghancurkan benda yang paling keras jika diberikan tekanan gitu. Ya. Oh. Selesai nah itu sing selesai ya sana sing cuman mencari ini ya, mencari yang ragu suka aja yang suka ya pokoknya dia ragu merasa hidup merasa hidup pan merasakan bahwa hidupnya ada gitu, hidupnya oke nih harus ada di hidup nih. Nah misalkan ternyata dari cita-cita ragu tuh sing tercapai. Apakah orang lain yang memiliki cita-cita yang sama tidak tercapai juga? Mungkin saja, mungkin tidak. Pasti ada yang mencapai kan? Nah gitu loh berarti sebenarnya gini nih. Oh, walaupun bukan kita yang mencapaikan cita-cita, pasti orang lain bisa mencapai cita-cita. Tapi pertanyaannya, cita-cita itu datangnya dari mana? Kok bisa sama? Atau aneh loh, aneh loh. Kok bisa sama cita-cita? Aneh gitu. Aneh aja tuh. Padahal persepsi beda-beda. Padahal ya di luar lingkup yang berbeda lah. Dia tidak lahir di tempat yang sama. Dia ada di berbagai dunia, di berbagai belahan tempat lah orang. Ragu tuh pecah, tapi kok ada cita-cita yang sama. Dan ada yang bisa mencapai, ada yang tidak bisa. Oh aneh loh. Dan mungkin sih cita-cita Ragone, kecapaian Ragone adalah cita-cita orang lain. Bisa jadi, pasti. Dan itu bukannya tidak mungkin lagi, itu asal dari sih pasti loh. Pasti loh. Karena yang orang Rago sampai di titik ini misalkan. Pasti ada nak cita-citanya sampai di titik ini juga. Tapi dia belum tercapai. Tapi sebenarnya yang orang terbentuk Rago pun lah cita-cita yang tidak tercapai di titik itu. Tapi dia mau mencapai di titik itu. Orang lain sudah. Tuh bahwa pertanyaannya paling membingungkan tuh, cita-cita yang sama itu dari mana datangnya gitu. Kok bisa? Berarti kan diciptakan kan? Cita-cita itu diciptakan dari cara kita melihat atau sih cara kita mau menyimak atau sih ngurin nih dipaksa besok ada cita-cita yang dipaksa. Wah kalau kamu besok ini kamu harus seperti ini aduh lah gitu. Tapi kenapa bisa? Itu ada di diri kita masing-masing. Benar kan? Contoh hari ini, semua orang pengen kaya. Siapa yang tidak pengen kaya? Semua orang mengejar biar kaya. Tapi batas kaya yang mana? Pasti orang tidak pernah kan bisa menjawab batas kaya yang maksud dari kaya orang itu yang mana. Pasti tidak bisa. Dan orang dari segi base material orang kaya, oke, substansif dan artinya cara apa? Base anu strata kekayaan. Tapi ada yang menyatakan bahwa kaya dari rasa, kaya dari apa yang dia berikan kepada orang, ya masih. Apakah itu sama? Kan berbeda. Tapi kan kaya pun itu substansif. Tapi orang-orang hari ini tuh berpikir bahwa kaya tuh tidak bisa ya pengen kan kaya. Dot kan kaya. Oh saya pengen kaya gitu. Tapi ya sih nawang kaya itu apa? Apa kaya nih ya dot nih? Dan sampai titik mana yang dia bisa menyatakan bahwa dirinya itu kaya? Sih ada. Kan? Dan orang jadi kaya kan, baru bangun, udah beli nasi, jalan, duduk pulas, dan bangun beli pulas gitu kan. Dan kaya, itu disebut kaya. Oh, bagina sesing kaya ada pula. Apakah itu salah? Sing kan? Bu kaya bagi yo bo bangun makan, ben bangun, ben makan. Bu kaya bagi yo.
apakah wajar nak tuh orang yang itu kaya? Padahal dia pun sudah merasakan kaya. Itu salah orang. Kadang-kadang artinya penafsiran dari orang yang mengatakan kekayaan itu bersifat substansif yang harus seperti apa yang dia pikirkan. Buruknya tuh. Lalu tentu kekayaan, misalnya orang lain orang kaya tuh uang harus banyak. Tapi kan belum tentu jadi uang banyak artinya bisa dikejar pajak, artinya itu yang membuat dia stres. Itu yang membuat stres. Jadi stres lantas kan tidak kaya, bahagia, dan tidak kaya. tidak kaya. Gitu. Nah, apakah dia kaya Yobo menyabarkan seperti itu? Kan sih bisa aja tidak ya. Bisa kan orang, ayo canda kaya tapi tidak kena tidak itu. So, ya nggak sih? Bisa aja. Tapi apakah itu kan mutlak? Sesing? Nah, aku orang kaya bisa sing. Ya, bagi beberapa orang. Ah, gitu berarti sing ada mutlak gitu. Ya. 10 orang terkaya di Indonesia. Oke, salah satunya adalah Pak P. Apakah menurut kalian Banjar Dini Pak PP itu nak kaya? Belum tentu, karena dia tidak mengenal Pak PP. Jadi kan, dia disebut kaya menurut Pak kalian yang ada di sini. Soalnya orang terkaya adalah Sambo. Nah, bisa saja dia menyatakan bahwa pedagang lalapan yang ada di Banjar itu adalah orang yang paling kaya pensiun. Apakah Pak PP disebut? Tidak. Kan substansi itu. Jadi ilmu pengetahuan bukannya berdasarkan dari apa orang lain tahu kan itu. Orang lain tuh masih apakah salah Pak kalian tuh bahwa menyebut di mata ya bahwa dagang lalapan tuh orang yang paling kaya? Apakah itu salah? Tidak. Apakah Pak PP yang sudah diberikan apa namanya? Bukan lisensi ini bahwa dia orang kaya sekian di Indonesia? Apakah Pak Klian itu salah ya tidak tahu? Ya. Tidak juga. Sisi Nawang terserah gitu. Jadi tidak mau tahu. Tidak mau tahu ya. Artinya dia pun tidak tahu. Ya. Apakah substansi itu harus jelaskan ya Pak Klian itu bahwa Pak Klian harus tahu orang yang disebut kaya itu Pak Klian adalah orang yang ini sing kan boyo bagi yo dagang lalapan itu kan kaya betul lo kiblat aja ya bahwa standarisasi kaya itu seperti orang itu orang aneh aja dan itu pun tidak bisa dipaksakan gitu. Apakah cara Indonesia kalau nak di desa nih sing tawang pemilu tidak pernah mengetahui apa jadi presiden adalah Prabowo takutnya jadi di desa kamu tinggal di mana? Saya tinggal di desa ini kemudian bertanya dulu kamu tinggal di desa ini ya kamu negara apa? Oh katanya negara Indonesia. Siapa presidenmu? Oh nggak tahu. Itu misalkan dia nih. Apakah Rago menyatakan bahwa itu ya salah? Serius sih kan? Informasi dia tidak tahu misalnya. Media dia tidak pernah pegang. Dan pemilu pun dia tidak mengikuti. Jadi apakah seandainya orang, oh sekarang presiden kita bukan Pak Prabowo. Seketika apakah dia percaya? Bisa jadi dia percaya bahwa presiden kita adalah bukan Prabowo. Tapi apakah dia harus dipaksa bahwa dia itu menyatakan presiden hari ini adalah Pak Prabowo? Karena dia tidak tahu itu contohnya. Ekin caranya tuh, ekin caranya Pak Nak tuh tahu semuanya dan itu bersifat apa nah? Bersifat yang tidak sampai kepada semua orang. Saya bertanya, nyen kena aja nih, nyen Pak Klian ini, besok ini saya nawar, kan gitu. Apakah orang ngabin ini ke hal yang lain jadi?
orang yang merantau nih, yang memiliki kekayaan banyak di Jakarta, merantau ya dari Bali. Takon kan, iyo posisi di Jakarta. Oh ya, kamu dari mana? Dari Bali. Ya, Bali mana? Bali ini, desa apa? Desa ini. Oh, siapa klienmu sekarang? Seketika pasti dia tidak tahu. Kan dia sih nawar. Apakah bapak orang yang dari desa itu salah? Dia tidak mengetahui presiden? Sih. Apakah yang merantau kaya salah tidak mengetahui klien? Nah itu, yang mana aja nih artinya pandangan, persepsi dan patokan substansi bahwa menyatakan kaya itu versi negen gitu. Kan sengadon gitu. Tidak mutlak aja, maksudnya semutlak aja tuh semua tuh harus ditahu dan semua orang tuh berhak dipaksa untuk mengetahui apa yang dia tahu. Karena persepsi pun beda-beda. Ya, persepsi dan pengetahuan pun berbeda-beda. Berarti kan patokannya cuma yang ditahu, patokan kaya ya cuma yang dia lihat, yang dia tahu, yang dia rasakan mungkin. Berarti menjadi sebuah cita-cita kan itu, untuk kan? Simpel aja. Nah kan? Jadi bapak tuh jadi yang di desa itu bapak yang di desa. Pak, apa pekerjaan bapak? Oh yang ngangon bebek, terus ngangon bebek. Oh. Udah Pak man per hari Pak. Oh yang ini yang man paling Rp5.000 guys per hari. Iya. Masa Pak, dia nak di kota nih. Man yo yang ngangon bebek itu bisa 500.000. Jadi apakah bapak itu salah ya? Sih. Cuma 5.000, padahal pekerjaannya sama. Sih kan sih. Terserah dong. Terserah orang lain. Terserah yo bahwa itu hal yang dia dapat. Itu bakat aja yo bahwa oh saya adalah pengangon bebek yang di desa dan yo itu pun merasa senang dan merasa bahagia yo misalkan dengan itu. Apakah bisa diperbandingkan dengan yang ngangon bebek yang di kota mendapatkan 500.000? Sih kan? Nah itu orang tolak ukur yang dipakai hari ini itu sing ado substansi. Sing ado tuh kayaknya apa? Patokan standar nih sing ado. Dan orang menganggap itu adalah pukul rata. Kota. Oh jangan kota dan dianggap dipikirkan bahwa itu pukul rata. Ngangon bebek ya ada di kota apa sukses gitu. Dia ngangon bebek. Ngangon bebek ya harus suksesnya sekian rate nih gitu. Buru aja tuh gitu, buru aja. Pengangon bebek sekian rate nih, baru disebut sukses. Sedangkan bapak tuh 5.000, sukses lagi ya. Tidak beli kopi, tidak beli nasi di desa, boran, tidak beli bahas, boran. Itu sah. Nah, make sense aja kan? Sing apa? Gak bisa itu sebagai patokan kaya ya. Kaya kaya. Ini yang saya terima kaya, yang sudah saya lakukan. Ini ya, kaya bagi saya. Apakah kamu tersinggung dengan kekayaan yang saya buat? Sudah pasti, karena beda pemahaman. Jujur. Ngangon bebeknya di kota kok. Oh saya di kota ngangon bebek 500.000 per hari. Bapak berapa? Oh saya di sini 5.000. Oh seperti saya dong. Masa gitu? Bodoh aja kan? Artinya yang terlihat seakan-akan pintar ternyata ya bodoh. Bodoh ya bahwa menyatakan bahwa bapak itu tidak benar ya mengangon bebek dengan hasil 5.000. Saya dong gitu. Dan itu pun dan kejadian hari ini pun seperti itu.